Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, hari Selasa 29 Oktober 2024. Seperti biasa kita akan memetakan untuk satu hari ke depan di XAU USD, emas, pound sterling, euro, indeks saham, kemudian minyak dan seterusnya. Nanti kita akan analisa hari ini bagaimana potensi satu hari ke depan, kemudian di mana kita kira-kira menempatkan posisi-posisi terbaiknya. Baik, sebelum kita mengawali analisa pagi hari ini, buat teman-teman yang baru bergabung di channel Wijaya Trading, yang baru menemukan channel Wijaya Trading, jangan lupa subscribe, like, dan share videonya, aktifkan notifikasinya sehingga teman-teman nanti akan mendapatkan notifikasi atau orang pertama yang bisa mendapatkan notifikasi kalau ada video-video terbaru kami. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung dari awal hingga saat ini, yang sudah mengikuti, yang sudah bisa merasakan manfaatnya dan seterusnya. Juga termasuk teman-teman Wijaya Trading yang sampai saat ini sudah bisa maksimal. Jangan lupa untuk berbagi dengan yang lain. Baik, kita mengawali dulu dari review atau evaluasi dari satu hari kemarin. Kita mulai dulu dari XAU, kita mulai dari emas dulu. Perhatikan kemarin cukup sulit juga sebenarnya untuk menempatkan, untuk mencari probabilitas. Tetapi kita berusaha untuk menempatkan dan menemukan bagaimana kira-kira peluangnya, kemudian di mana kita menempatkan posisinya. Kita perkirakan satu hari kemarin ini bergerak datar atau konsolidasi. Dengan simulasinya ketika dia bergerak turun, kita menguji di area supportnya, kita tandai dengan highlight warna ungu di sana. Tidak mampu ditutup lebih rendah, maka akan memantul kembali ke atas sampai di resistennya di area warna ungu yang di atas. Di area ini jika sama halnya dengan di bawah, satu, tidak mampu ditutup lebih tinggi, yang kedua tidak ada petunjuk lagi yang signifikan atau tidak terkonfirmasi, maka bisa kembali memantul lagi sampai di support lagi ya. Dan ini hampir-hampir persis yang kita gambarkan tadi kemarin ya. Setelah di atas kembali turun, dari bawah kembali naik lagi dan sampai di area warna ungu yang kita tandai di atas. Dengan demikian pasti kita dapat peluang terbaiknya. Posisi buy kita menempatkan di 2732. Sekali lagi buy-nya di 2732. Kemudian sampai pada targetnya. Nah, kalau sudah sampai di target, seharusnya kita bisa mendapatkan peluang kembali untuk sell-nya sampai di support lagi. Demikian juga berada di support ini, ketika sudah terkonfirmasi naik, bagaimana cara mengenalinya? Silakan perhatikan, silakan tonton lagi video-video sebelumnya yang membahas berkaitan dengan tanda-tanda pembalikan. Nanti akan ketemu di sana konfirmasi seperti apa. Dan kita kalau melihat seperti ini bisa menempatkan posisi buy lagi sampai di area resisten lagi. Satu hari kemarin di emas kita bisa mendapatkan 3 posisi, 3 peluang sekaligus untuk menempatkan entry point-nya, sehingga kita bisa maksimum sekalipun hanya bergerak konsolidasi. Kemudian di euro bagaimana potensinya euro? Euro kita perkirakan masih akan bergerak naik hingga di kisaran yang kita tandai ya. Tentu kita akan mengujinya dulu di area resisten ya. Kita menempatkan posisi buy mengingat pada potensi untuk kembali bergerak naik. Ya, sampai di mana bergerak naiknya tidak penting, yang terpenting kita tahu di mana exitnya.
Kalau kita menempatkan posisi tidak tahu exitnya, yang jelas nanti ketika sudah harusnya kita exit, sudah profit karena targetnya cukup jauh, maka bisa kembali memantul dan kita bisa merugi banyak. Di euro kemarin dari posisi buy kita mendapatkan maksimum juga dari target 1, target keduanya hampir dicapai ya. Dengan demikian sebenarnya sudah maksimum kita sampai di sini. Posisi sell kita aman, kita tutup karena untuk recovery harus kita tempatkan di jarak yang menyesuaikan dan ini tidak ada perlawanan turun sama sekali, maka maksimum kita bisa dapat peluang dari bullishnya. Kemudian pound sterling US dollar kita lihat. Pound sterling US dollar kita perkirakan juga masih akan datar. Kita perkirakan masih akan datar dari posisi support, kita perkirakan akan memantul kembali ke atas. Sehingga kita menempatkan sell-nya berada di bawah supportnya untuk mengantisipasi sentuhannya. Kemudian untuk posisi buy kita agak menjauh dari running yang kemarin. Sehingga berada di 1.29703. Ini juga sama, kita mendapatkan posisi maksimumnya. Sebenarnya kita juga bisa menempatkan posisi buy itu di bawah ya. Di sini juga bisa menempatkan buy setelah terkonfirmasi naik berada di area supportnya. Namun demikian cukup di atas itu target 1 sudah bisa maksimum ya. Kemudian di pound sterling Jepang yen kita lihat pound sterling Jepang yen. Ya, sekalipun bergerak naik, tetapi kita menguji dulu dengan area support yang kita tandai lebih lebar ya. Area supportnya lebih lebar sehingga kita tandai dengan area warna oranye di sana. Kita menempatkan dulu posisi sell di 198.567 dengan target di 198.225. Dan ini bahkan sampai di target kedua persis di targetnya 197.780. Satu posisi sell kita sudah dapat maksimum dan berikutnya ini pada petunjuk jika tidak break di area support maka berpeluang kembali naik sehingga kita bisa menempatkan posisi buy di sana yang kita tandai itu sebagai area untuk buy-nya atau mungkin di bawah yang warna biru ini juga bisa. Dengan demikian kalau target seperti hanya yang normalnya 300 sampai 400 maka buy di sini sampai di atas sana sudah cukup untuk satu posisinya. Dari pound sterling Jepang yen kita juga bisa dapat maksimum. Kebetulan satu hari kemarin itu rata hampir semuanya kita dapatkan peluang profitnya. Kemudian di minyak, di Bitcoin dulu ya, kita lihat Bitcoin. Bitcoin kita perkirakan akan bergerak turun, tetapi jika tidak mampu ditutup lebih rendah dari 67517 atau 67.517, maka akan berpeluang kembali memantul ke atas atau follow the trend lagi. Yang kita siapkan posisi buy di 68037.19. Kemudian bahkan tidak hanya satu target, dua target sekaligus dilampaui dengan signifikan. Artinya nyaris tanpa perlawanan ketika sudah tersentuh dua target. Baru setelah tersentuh baru ada koreksinya. Di Bitcoin juga kebetulan kemarin bisa maksimal. Satu lagi mungkin kita akan lihat dari minyak mentah. Di minyak kemarin kita perkirakan masih akan bergerak turun dengan posisi sell-nya di 67.66 dengan target 66.70. Tidak ada pergerakan naik sama sekali ya, dari posisi awal langsung meluncur ke bawah, posisi sell kena, hampir dapat targetnya, hampir ya. Kita lihat di sana sebenarnya sudah lebih signifikan ya, sudah lebih dari ukuran target kita antara 55 sampai dengan 100 lebih dari cukup. Oke, mungkin itu yang bisa kita review
Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat di satu hari kemarin, bisa withdraw dengan maksimal tentunya untuk menyemangati dan kebutuhan kita tentunya ya. Terima kasih. Kita akan lanjutkan untuk menganalisa hari ini di XAU dan pair lain nanti kita akan susulkan. Dimulai dari emas dulu. Kita lihat emas satu hari kemarin ditutup dengan bullish. Satu hari kemarin ditutup dengan bullish, tidak ada tanda-tanda kuat untuk bearishnya, sehingga kita tetap fokus ke posisi buy. Sekalipun demikian, hati-hati jangan mengambil posisi di puncak ya. Kita tunggu nanti koreksi-koreksinya. Nah, dari H4 kita melihat juga kecenderungan masih menuju ke atas. Kita kembali ke H1 untuk melihat, memetakan ya, karena harga itu sudah tertingginya ya, meskipun di 23 itu ada lebih tinggi, tapi dari beberapa hari terakhir ini sudah cukup tinggi. Tergantung nanti di jam ini apakah mampu ditutup lebih tinggi dari 25 Oktober ini atau tidak ya. Kita tentunya nanti menunggu sampai candle ini selesai. Sebelum terbentuk candle selesai, kita juga akan memetakan. Kita bisa memetakan dulu di awal dengan membuat garis bantu dulu. Kira-kira potensinya menuju kemana ya. Oke, saat ini sudah bergerak tren naik. Kemudian di atas itu ada resisten. Tentu nanti kita akan menguji di resisten itu. Kalau dia mampu ditutup lebih tinggi, kita tandai ini untuk area uji bullish ya. Area uji bullish. Kemudian kita akan nanti memanfaatkan pantulannya. Jika ini tidak bisa ditutup lebih tinggi, ada tanda-tanda balikan dan terkonfirmasi. Untuk mengkonfirmasi kekuatan bearishnya, maka setidaknya kita akan menempatkan posisi di 2742 ya. Kita menempatkan di sell 274262 dengan targetnya berada di 2735 ya. Oke. Kemudian kita cek apakah oke, dan itu masih sangat realistis. Kemudian target berikutnya berada di puncak supportnya, yakni berada di 2728 poin sekian. Sementara untuk titik jenuh hari ini, jenuh jual ya, jenuh jual berada di 2719. Oke, kita tandai untuk targetnya di 273573. Kemudian kita juga mentargetkan berikutnya 272874. Oke, ini target pertama, target kedua sekaligus nanti menjadi area ujinya. Kita tandai dengan warna kuning ya. Area jenuh jual kita akan tandai lebih tebal dengan highlight warna merah ya. Sebagai bentuk nanti kehati-hatian berada di area jenuh jualnya, yakni di 2719. Kalau saya simulasikan kira-kira sampai di situ nanti akan mencoba kembali menguji area resisten, kemudian bisa kembali turun seperti ini.
Sementara di posisi di atas ya, dengan syarat yang ternyata di area uji itu dilewati atau ditembus, maka akan sampai pada level psikologisnya, kemudian akan sedikit terkoreksi dan akan kembali bergerak naik. Kemudian di mana kita menempatkan? Kita menempatkan posisi buy-nya di 2750. Kenapa harus menunggu di atas ya? Kenapa harus menunggu terlalu tinggi? Ya, bukankah kalau kita entry buy itu harga harus rendah, kemudian kalau sell harga harus tinggi? Oke, masuk akal. Boleh juga. Tetapi tentu konteksnya kita harus tahu. Kita manfaatkan itu dengan dasarnya apa dan kita targetnya seperti apa, kita harus memahami. Nah, kita manfaatkan peluang dari tren yang ada dengan melihat nanti pergerakan turun sudah tidak mampu untuk menembus area penting yang di bawah, sehingga lebih dominan akan bergerak naik. Sekalipun berada di ujungnya tidak menjadi masalah. Tetap saja kalau peluang tren nanti akan bergerak naik. Sekali lagi ini pengaruh geopolitik luar negeri yang masih tidak baik-baik saja ya, masih menghangat bahkan memanas. Tentu emas ini masih berpeluang bergerak naik lagi. Target di buy-nya 2757.56. Selanjutnya kita akan menguji nanti di atasnya lagi, kira-kira berada di kisaran 2764 ini ya. Kita akan targetkan yang kedua 2764.52. Kemudian maksimal di mana hari ini untuk kekuatan bullishnya, kita akan perkirakan kalau naik ya akan sampai di 2772. Itu aja. Sementara untuk turun seperti itu. Simulasinya mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Untuk area jenuh kita tandai dengan warna merah. Silakan ditulis sendiri, silakan cek sendiri nanti. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat hari ini untuk XAU. Yang lain nanti kita akan susul dan kita bisa mengujinya mana kira-kira di antara itu yang nyaman buat kita, buat style kita, dan buat kenyamanan kita. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.